Istirahatnya. Lanjut ke nomor 28 tadi sampai ke yang Bukit Barisan. Nah, parsel udara ini mengenai Bukit Barisan terus naik secara adiabatik. Kemudian titik embun pada saat itu adalah 11 derajat Celcius. 11 derajat Celcius. Ini untuk titik embunnya. Nah, Bukit Barisan kan bentuknya kayak gini. Nah, itu tepi barat pantai Sumatera. Tepi baratnya kan berarti di sebelah sini ya. Tepi baratnya di sini. Nah, ini kan kalau misalkan dibikin penampang melintang, akan terbentuk profil kayak gini nih. Di sini lautnya. Nah, gunung kan ada sisi dari windward dan ada leewardnya. Ada daerah bayang-bayang hujan dan daerah jatuh hujan. Nah, jadi terbentuknya awan di Bukit Barisan itu adalah di bagian daerah hujan, yaitu adalah di sini. Nah, yang dicari adalah ketinggian dasar awan. Nah, ketinggian dasar awan, kan awan itu adalah suatu kondensasi uap air. Jadi, ketinggian dasar awan itu adalah tinggi di mana mulai kondensasi. Mulai terjadi kondensasi uap air di situ. Atau dengan kata lain, kelembapan relatif pada saat itu mencapai 100%. Nah, kelembapan 100% itu berada pada temperatur titik embun, TD. Temperatur titik embun. Nah, sehingga tinggi dasar awan itu kita adalah mencari ketinggian suhu 11 derajat Celcius itu di mana gitu. Karena nggak diperbesar lagi biar kelihatan. Mungkin gini ya, biar agak kelihatan lagi. Nah, di pantai sini, di sisi sini, dia suhunya ada 30 derajat Celcius ya. Nah, anggap aja tinggi dasar awannya tuh di sini. Nah, ketinggian dasar ini dia memiliki temperatur 11 derajat Celcius. Nah, semakin ke atas kan suhunya semakin turun. Nah, penurunan suhunya ini disebut sebagai adiabatik. Nah, ada adiabatik kering, ada adiabatik jenuh. Bedanya apa? Kalau adiabatik kering itu digunakan ketika belum mengalami kondensasi di udara kering di situ. Bukan kondensasi. Bukan ketika kondensasi. Nah, ketika yang adiabatik jenuh ini adalah adiabatik ketika kondensasi, ketika jenuh kondisi udaranya. Nah, jadi untuk menghitung penurunan suhu ketika misal mungkin nyari dari dasar awan sampai ke ketinggian puncak awan. Nah, itu nyarinya pakai adiabatik jenuh. Nah, kenapa adiabatik jenuh ini lebih kecil daripada adiabatik kering? Karena kalau misalkan di nalar, udara yang jenuh kan pasti banyak mengandung uap air. Nah, uap air kan dia melepaskan panas laten kan ketika kondensasi di situ. Ketika kondensasi itu melepaskan panas laten. Jadi ketika kan memang hukum dari alam kalau makin naik kan suhunya makin turun di troposfer. Nah, penurunan suhu itu tadi ditahan oleh si panas laten. Jadi harusnya bisa turun cepat suhunya, tapi karena ketambahan panas laten, jadi nggak dinginnya itu lama gitu. Jadi makanya ada adiabatik jenuh itu lebih kecil. Nah, untuk menghitung tinggi dasar awan kan berarti kita nyari penurunan suhu dari misalkan ini titik A sampai ke aku bilang titik B ya di sini. A ke B. Nah, dari A ke B ini tuh turunnya berapa derajat gitu. Kan udah bisa ketahuan. Nah, dicari beda tinggi antara pesisir sampai ke tinggi dasar awan ini berapa. Nah, caranya juga simpel sih sebenarnya. Nah, buat
rumusnya kan berarti tinggal nyari delta T beda suhu. Itu kan dia rumusnya itu adiabatik kering ya, aku bilangnya dia dry adiabatik, atau aku bilangnya raw dry, gamma dry, dikali sama delta H atau beda ketinggian. Ini yang dicari adalah beda ketinggiannya berapa. Berarti delta H-nya kan sama dengan delta T dibagi sama adiabatik kering. Nah, delta T-nya berapa? 30 dikurangin 11, 19 kan berarti ya. Nah, kita gunakan adiabatik atau kering atau jenuh nih. Nah, kan dia sebelum kondensasi kan buat nyari dasar awan. Nah, di sini kita menggunakannya adalah adiabatik yang kering. Nah, di dalam awan ini kita baru menggunakan yang jenuh gitu. Berarti kita pakainya yang kering. Berarti dibagi 10 derajat Celcius per 100 meter. Ya, benar. Nah, jadi ketemulah delta H-nya itu, saya tuh salah tulis nggak ya? Aneh. Delta T-nya tadi 19 per 10 derajat itu setiap 100 meter. Nah, tapi kan dia 19 derajat. Ini ada salah-salahnya. Oh iya, ini harusnya 1 derajat. Kayaknya agak beda. Ini yang benar 1 derajat ya. Masuk PPT jadi 10. Kayaknya agak bingung. 1 derajat ya, maaf. Nah, 19 per 1 derajat. Jadi kan dia 19 per 100 ya. Dinaikin aja ke atas jadi 1.900 meter di situ. Tiap 100 meter kan, tiap naik 100 meter dia turun 1 derajat. Nah, karena dia turun 19 derajat, jadi dia 1.900 meter di situ. Nah, karena emang ini nggak di ketinggian di A-nya, di pesisirnya itu adalah 0 meter, langsung aja berarti ketinggian dasar awannya ini adalah 1.900 meter. Gitu. Mungkin lanjut ya.